Bagaimana partai pemenang pemilu 2014 PDI Perjuangan tancap gas mengumumkan capresnya di tahun ini? Kita bahas bersama politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, juga ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat tahun baru Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, selamat Bang tahun Andreas. baru Priska, selamat tahun baru Mas Terima Hanta. kasih sudah meluangkan waktu. Saya ke Bung Andreas dulu. Jadi kapan nih, sudah adakah hilalnya kapan Bu Mega akan mengumumkan capres PDI Perjuangan dan sudah ada belum sebenarnya namanya? Kan Sekjen sudah sampaikan bahwa ya pada tahun 2023 ini akan diumumkan. Panjang dong kalau 2023, sekarang aja baru tanggal 1. Tapi kan sudah ada kepastian gitu, artinya jadwal waktunya tuh sekitar tahun 2023 kan. Itu artinya tuh ya dari Januari ini sampai kira-kira pendaftaran terakhir tuh September kalau nggak salah. Ya. Jadi ya 9 bulan inilah kita lihat nanti waktunya. Posisinya ini masih wait and see kah? Karena punya tiket paling banyak juga suaranya ya, jadi lebih santai, Bung Andreas. Priska dari awal kan saya sudah ya sering menyampaikan, termasuk di forum ini, di Kompas ini, dalam arti bahwa dalam kontestasi sekarang ini tahun 2024 ini, ya saya boleh katakan bahwa keputusan proses dari kontestasi ini, kotak Pandoranya itu ada di PDI Perjuangan. Jadi kalau PDI Perjuangan membuka itu baru kelihatan, itu kan ya kelihatan dari komentar-komentar baik dari para pemerhati maupun teman-teman dari partai yang lain. Nah, kenapa harus cepat-cepat juga gitu kan? Ya. Jadi artinya kenapa? Karena di kontestasi pilpres ini momentum itu penting gitu. Dan tidak selalu yang cepat itu pasti lebih baik, dan tidak selalu yang terlambat itu lebih buruk gitu. Dan itu ya kita lihat dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu, dari perjalanan pilpres ini gitu. Toh yang ada sekarang yang sudah mengumumkan pun tidak jelas gitu, bahkan ragu-ragu lagi dengan keputusan yang sudah dibuat gitu kan. Iya. Ya jangan-jangan ini karena PDI Perjuangan belum mengumumkan. Ya lebih cepat tuh gimana? Jadi, Nasdem misalnya begitu ya, udah duluan atau gimana? ya kita lihat kan yang sudah mengumumkan siapa. Tapi kan dengan situasi seperti ini akan jadi wah ini situasinya jadi tidak jelas juga gitu kan. Nah, sementara yang jelas ya PDI Perjuangan kan, artinya bisa mengusung, kemudian bisa bekerja sama, ya kemudian ya pilihan-pilihannya pun kan alternatif di PDI Perjuangan itu cukup banyak gitu. Sehingga dengan demikian itu lebih memudahkan untuk memilih gitu. Oke. Sehingga sebenarnya tidak terlalu sulit ya, tinggal menentukan kapan waktu yang tepat untuk itu. Jadi kalau Mas Hanta lihat bukan ukuran waktu kalau untuk PDI Perjuangan sebagai pemegang kunci kotak Pandora kalau kita lihat di peta politiknya saat ini. Ya, Priska, pertama saya komentari 2023, itu sudah jelas lah 2023, nggak mungkin 2024. Kalau 2024 sudah telat dan PDI Perjuangan berarti nggak ikut Pilpres. Itu saya kira sudah benar 100% itu 2023. Cuma kapannya, saya sih termasuk yang tidak yakin bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan lebih awal dan lebih cepat. Karena? Misalnya di HUT PDI Perjuangan kita sebagian orang berharap wah ini akan ada kejutan. Saya sih yakin tidak. Kalau kita lihat polanya, dari sisi polanya PDI Perjuangan selama ini, yang kedua adalah partai besar, dan partai besar cenderung memang terakhir, beda dengan partai Nasdem. Memang telat kalau misalnya belum cukup boarding pass-nya atau tiket partainya, sehingga lebih awal lebih bagus. Bagi PDI Perjuangan saya kira akan main di ujung, nanti waktunya bisa jadi di last minute juga, detik-detik yang sangat menentukan, dan itu penting untuk mengatur ritme permainan, kata Bang Andreas nanti saya kira. Nah, kemudian Priska, menurut saya PDI Perjuangan ini betul dia menentukan tendensi peta koalisi. Karena apa? Karena dua hal. Satu, secara kursi dia posisinya strategis. Ya. Karena memiliki tiket premium, tiket boarding pass, tanpa berkoalisi pun bisa maju. Sehingga ketika PDI Perjuangan sudah menentukan tidak berkoalisi atau berkoalisi, lalu siapa yang didukung itu sangat menentukan. Yang kedua, ada figur kuat dari 3 nama tadi di survei Kompas maupun survei Poltreking di prolog Kompas TV tadi, yang juga Priska sampaikan tadi, adalah ada 3 figur kuat, dan di antara 3 itu adalah kader PDI Perjuangan Mas Ganjar, dan itu sangat menentukan siapa yang akan maju. Saya bacanya singkat 5 analisis saya.
Priska, atau 6 yang menentukan PD Perjuangan ini. Satu, siapa yang akan ditentukan PD Perjuangan menjadi pertimbangan adalah untuk memperhatikan masa depan partainya. Artinya siapa ketua umum PD Perjuangan lanjutkan setelah Ibu Mega, saya kira akan menjadi variabel bagi PD Perjuangan siapa yang akan ditentukan. Yang kedua adalah faktor elektabilitas, soal probabilitas kemenangan. Jadi Oke. elektabilitas, peluang menang, belajar di Pak Jokowi yang didukung juga diperhatikan. Yang ketiga adalah, kalau nomor satu Mbak Puan yang paling kuat, yang variabel kedua adalah Mas Ganjar mungkin. Oke. Yang ketiga adalah soal kotel efek. Efek ekor jas itu akan dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Oke. Mencalon seseorang itu akan memberi dampak kepada partainya agar tetap menjadi pemenang pemilu. Yang keempat, faktor kingmaker bernama Pak Joko Widodo. Faktor Pak Jokowi juga akan menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh PD Perjuangan. Dan yang kelima adalah lawan politiknya siapa. Nah, kalau Oke. lawan yang keluar di sana adalah keluar dari jalur boarding pass, misalnya Pak Prabowo, kemudian Mas Erlangga, mungkin Mbak Puan dengan mantap akan didukung oleh PD Perjuangan bacaan saya. Tapi kalau yang di seberang sekarang seperti Nasdem misalnya jadi betul-betul mengusung Anies Baswedan yang punya potensi elektabilitas, maka PD Perjuangan akan mengeluarkan faktor elektabilitas juga lebih determinan. Jadi Oke. saya kira Anies keluar itu akan menentukan PD Perjuangan kemana. Dan terakhir keenam adalah faktor koalisi, kawan koalisi. Jadi 6 Oke. faktor ini akan menentukan siapa dan kapan PD Perjuangan menentukan capresnya. Setuju dengan 6 faktor yang disampaikan Mas Hanta tadi, Bung Andreas. Mana variabel yang paling menentukan sejauh ini? Kalau tadi misalnya dari survei, dari 3 nama kan nggak ada namanya Mbak Puan. Meskipun Mas Ganjar ini adalah kadernya PDI Perjuangan. Sementara Mbak Puan ini juga yang kuat digadang-gadang sebagai capresnya PDIP. Gimana nih, Bung Andreas? Tapi masih ada waktu Bang Andreas ya, Mbak Puan, 1 tahun. Gimana kalau Bung Ya, Andreas? variabel-variabel itu kan berubah gitu. Dan berubah itu seringkali ya sangat cepat. Nah, sehingga dalam proses seperti ini, itu tadi yang saya katakan, memperhatikan dan perubahan-perubahan dari variabel-variabel tersebut itu sangat penting gitu. Karena yang namanya variabel itu pasti berubah atau kemungkinan besar dia berubah gitu. Dan dinamika di dalam ya politik, ya kalau ini fenomena sosial, di sini politik, persoalan-persoalan yang seringkali muncul itu seringkali bisa menjadi faktor pengubah gitu. Nah, oleh karena itu ya saya kira tidak pasti semuanya itu berjalan linear. Dalam hal ini ya tentu pengambil keputusan yang ya bijak itu akan melihat bagaimana perjalanan variabel-variabel tersebut dengan dinamikanya, termasuk apa yang disampaikan oleh Mas Hanta tadi, dan pada saat yang tepat memutuskan. Sehingga ketika dia keputusan itu dibuat, paling tidak dia menjadi faktor memberikan big push terhadap ya target yang akan dicapai gitu. Dan disinilah saya kira pentingnya menghitung semua kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Tapi sudah mengerucut pasti antara Mbak Puan atau Mas Ganjar? Ya itu tadi saya katakan, siapa yang bisa memastikan hal keputusan di dalam politik dan di dalam fenomena sosial seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu ya yang bisa kita lakukan itu adalah menganalisa gitu. Dan ya teman-teman ini kan melakukan analisa, artinya Mas Hanta, tadi Mas Adi, melakukan analisa itu bagus, sah-sah untuk menjadi referensi untuk ya masyarakat. Tapi ya nanti pada saatnya kan, ketika diputuskan baru itu merupakan kepastian. Gitu. Ya, saya yakin lah kalau di forum ini sekarang nggak mungkin Bung Andreas kasih bocoran. Sudah pasti nanti pengumumannya oleh Bu Mega. Tapi setidaknya kan kita di sini membaca banyak kemungkinan ya Bung Andreas. Nah, kemungkinan untuk menduetkan antara Mbak Puan dan Mas Ganjar ini juga apakah terbuka? Jadi all candidates-nya dari PDI Perjuangan begitu? Ya, kalau kita lihat artinya dari apa yang tadi teman-teman sampaikan, ya misalnya kalau kita bicara bilang bahwa PDI Perjuangan itu bisa mengusung sendiri. Gitu. Kemungkinan itu ada gitu. Tapi kalau melihat kan satu variabel aja tidak selalu menjadi faktor penentu gitu kan. Nah karena itu makanya tadi Mas Hanta katakan banyak variabel yang ada di situ. Sehingga di dalam proses seperti ini semua variabel itu harus masuk di dalam kalkulasi politik, Mbak Priska. Kita tidak bisa hanya melihat suatu keputusan politik itu dalam satu kacamata satu variabel gitu.
Ya, Karena ini bukan ini bukan ilmu eksakta, ya, tapi ini adalah Hmm. fenomena sosial dan fenomena politik pula. Saya kira Mas Hanta paham persis soal itu gitu. Sehingga ya pemerhati ilmu sosial, pemerhati ilmu politik itu memberikan kemungkinan-kemungkinan, tapi tidak memberikan kepastian. betul. Seninya adalah kemungkinan, makanya sekarang kita Iya, berdiskusi soal kemungkinan ini, Bung Andreas. Kalau dari betul. Mas Hanta, kemungkinan mana sejauh ini sampai saat ini setidaknya yang paling logis untuk diterapkan? Ya, saya mulai yang paling tidak mungkin. Bagi PD Perjuangan, bacaan saya satu, PD Perjuangan hampir mustahil akan mengumumkan paling awal dan paling cepat. Mhm. Itu pola PD Perjuangan dalam mengumumkan calon gubernur apalagi presiden. Tadi dengan faktor yang saya katakan tadi karena dia partai besar, tanpa berkoalisi pun bisa. Kemungkinan yang kedua yang hampir juga tidak mungkin, meskipun kemungkinannya ada, adalah PD Perjuangan maju tanpa koalisi. Hmm. Dugaan saya PD Perjuangan akan mempertimbangkan kawan-kawan koalisi, kendati pun bisa maju tanpa koalisi, sehingga kemungkinan itu mengecil. Yang ketiga, ini agak terbuka, memang kemungkinan agak besar, tapi relatif masih kecil juga. Muncul nama di luar nama Mbak Puan Maharani dan nama Mas Ganjar Pranowo. Hmm. Jadi, Mas, kalau saya balik logikanya kemungkinan namanya masih berputar pada dua nama itu. Yang kedua, kemungkinan PD Perjuangan akan mengumumkan tidak dalam waktu cepat dan terburu-buru. Dan yang ketiga, kemungkinan PD Perjuangan tetap berkoalisi dengan partai lain. Kalau saya balik ya, Hmm. Priska dan Bang Andreas, Ya. kalau bacaan saya. Nah, kemudian siapa itu akan bergantung pada lawan. Seperti saya katakan tadi, saya setuju Bang Andreas juga. Ini kan variabel. Ibu Mega Ya. sebagai veto player yang akan menentukan di PD Perjuangan, pasti banyak variabel. Tinggal pertanyaan Friska tadi betul, cuma Bang Andreas nggak mau jawab pastinya. Variabel mana yang paling kuat? Saya sih yakin tidak keluar dari 6 variabel itu kayak saya. Cuma Hmm. variabel mana yang paling kuat? Itu memang pertanyaan paling pas. Apakah variabel Hmm. soal struktur partai, struktur kekuasaan partai diutamakan, apakah kekuatan elektabilitas yang paling diutamakan, apakah menjadikan partai PD Perjuangan mendapatkan berkah kotel efek paling besar, apakah faktor Pak Jokowi, apakah faktor figur-figur yang saya katakan tadi lawannya, apakah faktor Anies Baswedan akan jadi lawan itu paling determinan, Hmm. apa faktor koalisi bicara koalisi tidak jauh dari itu. Tapi saya yakin dengan ketajaman politik PD Perjuangan dan Ibu Mega dengan jam terbang selama ini, saya kira akan melihat variabel mana yang paling menentukan. Dan memang tidak bisa dijawab segera karena lawannya Hmm. juga belum jelas, Priska. Nah, Belum resmi, belum ada satupun lawan resmi dan di nanti PD saja kalau udah Perjuangan. ada Jadi lawan baru bisa lebih tergantung kalau jelas lagi, Anies clear jadi maju hitung-hitungannya gitu ya, Mas Hanta? dan betul. Betul, kalau Anies jadi maju dan Anies batal maju itu penting bagi PD Hmm. Perjuangan. Apakah Prabowo maju atau Prabowo tidak maju itu penting. Bahkan Ya, siapa wakil bagi PD Perjuangan penting. Jadi saya kira kita akan bermimpi oke. kemudian PD Perjuangan mengumumkan di ulang tahun PDIP mengumumkan si A dan si B gitu. Oke, Keliru sekarang kita dan buka lagi saya kira kemungkinan PD lainnya. Perjuangan nggak Kalau mungkin maju. posisinya Pak Prabowo di mana nih, Bung Andreas? Apakah masih jadi variabel misalnya either Mbak Puan dan Pak Prabowo atau ya tadi Mas Ganjar dengan Pak Prabowo begitu masih terbuka kemungkinan itu memasukkan Pak Prabowo sebagai kandidat dari PDI Perjuangan. Batu tulis yang tertunda. Pak Prabowo kan punya ya partai dan beliau adalah ketua partai. Sehingga ya beliau pun bisa mencalonkan. Hmm. Artinya dalam hal ini ya eh, apa yang sudah dilakukan oleh misalnya oleh teman-teman Gerindra dan PKB atau ya mungkin dengan tambahan-tambahan dari partai yang lain lagi. Saya kira itu kemungkinan untuk Pak Prabowo maju itu sangat sangat terbuka gitu. Hmm. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh ya baik Pak Prabowo maupun ada KIB, ada ya pertemuan-pertemuan politik yang sudah terjadi selama ini gitu. Hmm. Dan semua ini kan juga ada di dalam ya jaringan pembicaraan baik antar partai, antara pimpinan partai maupun ya di dalam komunikasi politik yang dibangun selama ini. Nah, saya kira dari aspek itu kemungkinan seperti ini kan selalu terbuka gitu. Hmm. Dalam arti bahwa itu tadi gitu bahwa ada perubahan di variabel variabel X
itu akan mempengaruhi hubungan antara A dan B bisa Ya. terjadi gitu. Dan disinilah kita lihat bagaimana faktor ketidakpastian yang bisa terjadi di dalam proses politik. Kita lihat pada pilpres yang kemarin gitu kan, ya saya kira banyak orang sudah menduga bahwa ketika itu yang variabel yang pasti ya hampir pasti pada waktu itu adalah Pak Jokowi gitu. Tapi faktor variabel calon wakil presidennya kan banyak yang menduga bahwa Ya. ini yang akan terjadi, tapi ternyata tidak gitu kan. Di last Nah, minute pula itulah diubahnya. ya di last minute pula gitu. Nah, sehingga memang semua aspek-aspek ini akan dihitung atau termasuk di dalam kalkulasi politik gitu, Priska. Nah, sehingga memang ya yang kita bisa lihat artinya termasuk ya di dalam lingkaran-lingkaran politik pun yang terjadi adalah bagaimana kita memperhatikan ya, jadi kami ini juga Ya. di samping kita di dalam partai kita juga melihat bagaimana perkembangan yang terjadi Oke. di masyarakat baik oleh apa yang dilakukan oleh teman-teman partai yang lain atau figur kandidat yang lain, atau mungkin juga dari komentar-komentar yang disampaikan oleh para pemerhati, karena itu juga akan berpengaruh terhadap semua proses yang akan terjadi. Oh, termasuk Mas Hanta di terakhir saya singkat Mas Hanta untuk penutup. Jadi kalkulasinya apa nih yang penting jadi perhitungan PDI Perjuangan di 9 bulan jelang akhir masa pendaftaran di Pilpres nanti? Ya, Priska, bagi PDI Perjuangan itu sangat menentukan ya, menentukan antara dilema antara Mbak Puan atau Mas Ganjar. Puan berpasangan dengan si yang lain, atau kedua Ganjar berpasangan dengan yang lain, atau yang ketiga Mas Ganjar dan Mbak Puan atau Mbak Puan dan Mas Ganjar berpasangan. Nah, di luar yang keempat, di luar 4 nama itu saya menutup kecil peluangnya ya, karena struktur itu. Dilema di mana? Satu, basis PDI Perjuangan dan Mas Ganjar itu sama-sama di Jawa Tengah. Paling kuat karena pemilihnya 16% nasional. Yang kedua di Jawa Timur, PDI Perjuangan itu juga kuat, Ganjar juga lumayan kuat, basis Pak Jokowi juga. Sehingga ada dilema dan harus hati-hati dan cermat saya kira PDI Perjuangan mempertimbangkan ini. Kalau misalnya Mbak Puan diusung, ini aman secara struktur kelanjutan PDI Perjuangan ke depan tetap di terah Bung Karno untuk menjaga ideologi Bung Karno dan seterusnya. Tetapi memang tantangannya elektabilitas Mbak Puan, apakah setahun ke depan, apakah bisa menanjak, kalau tidak misalnya trennya tidak naik, itu berbahaya buat PDI Perjuangan misalnya mengalami kekalahan, meskipun jangan disimpulkan pasti Pak. Yang kedua, kalau memilih Mas Ganjar yang dimajukan, lalu Mas Ganjar menang, nah ini juga harus diantisipasi. Apakah Bung Karno akan terus melanjutkan di PDI Perjuangan, sehingga Mas Ganjar bisa jadi, tanda petik, mengambil alih ke depan potensi PDI Perjuangan. Nah, ketiga, kalau Ganjar dan Puan digabungkan, ini juga di basis yang sama, yang perlu diantisipasi. Dan terakhir, saya kira yang paling, kalau kedua-duanya nggak dimajukan kecil kemungkinan. Nah, kalau Ganjar dan Mbak Puan itu menyatu dalam konteks ini PDI Perjuangan, maka akan mengalami apa ya, menyatu, dia mengkristal, soliditasnya makin kuat. Tapi kalau berpisah, kemungkinan terbelah basis-basis juga kuat. Nah, inilah saya kira kecermatan PDI Perjuangan, bagaimana membuat struktur PAN tetap dalam kendali satu titik, yang kedua bisa memenangkan Pilpres tapi di Pileg juga tetap menang. Nah, ini saya kira tidak mudah untuk menentukan pilihan politik keputusan Ibu Mega. Dan hitung-hitungannya tidak bisa pakai rumus eksakta kita semua ya. harus bersabar dan PDI Perjuangan tidak boleh keliru. Baik, harus cermat, tidak bisa pakai rumus eksakta. Kita tunggu dalam waktu 9 siapa bulan lawan, ini. bagaimana Pak Jokowi dan seterusnya sangat menentukan. Kita akan tunggu apa keputusan PDI Perjuangan, tentunya dengan hak prerogatif dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega. Tapi di sisi lain variabel-variabel tadi harus dihitung dengan cermat di sisa masa jelang akhir pendaftaran Pilpres 2024 untuk juga berpikir bagaimana hasil di Pileg nanti. Terima kasih atas waktunya Bung Andreas, terima kasih Mas Hanta atas diskusi menarik ya malam hari ini.